Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Hairudin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan kita yaitu autentikasi Microsoft. Oke, jadi di mana di sini pada saat kita masuk ya menggunakan atau login menggunakan komputer Windows. Nah, jadi salah satu step yang kita lakukan adalah login ya, atau biasa kita sebut dengan istilah autentikasi. Nah, OS Windows ini melakukan autentikasi penggunanya dengan bantuan 3 mekanisme atau 3 protokol yang telah disediakan oleh Microsoft. Nah, yang pertama itu adalah basis data manager, akun keamanan gitu ya. Jadi Windows menggunakan database Security Account Manager atau biasa kita kenal dengan istilah SAM yang ada di Active Directory Database gitu ya. Nah, untuk mengelola akun pengguna dan kata sandi dalam format hash atau satu arah gitu ya. Jadi sudah di hashing gitu ya. Nah, sistem tidak menyimpan kata sandi dalam format teks biasa, tetapi dalam format hash. Jadi untuk melindungi dari serangan gitu ya. Jadi pada saat kalau kita oprek-oprek nih di komputer Windows, kita mau cari nih passwordnya apa sih user ini gitu ya. Nah, itu tidak akan kelihatan dalam bentuk teks biasa. Oke, nah jadi sistem mengimplementasikan ya database SAM sebagai file registry. Dan kernel Windows memperoleh dan menyimpan kunci sistem file eksklusif pada file SAM gitu ya, atau biasa kita kenal Security Account Manager. Nah, karena file ini terdiri dari kunci sistem file, nah ini akan memberikan beberapa ukuran keamanan untuk menyimpan kata sandi. Jadi tidak mungkin menyalin file ke SAM ke lokasi lain jika terjadi serangan secara online. Karena sistem sudah mengunci file SAM tadi itu ya, atau Security Account Manager ya, dengan kunci file eksklusif gitu ya. Nah, pengguna tidak dapat menyalin atau memindahkan saat Windows itu sedang berjalan. Nah, kunci tidak akan terbuka hingga sistem memunculkan pengecualian layar biru ya, atau biasa kita lihat blue screen gitu ya. Nah, atau OS telah dimatikan. Namun, agar hash kata sandi tersedia untuk serangan brute force offline, biasanya penyerang itu membuang konten file SAM di disk menggunakan berbagai teknik. Nah, bahkan jika peretas atau hacker ini menggunakan teknik akal-akalan untuk menemukan kontennya, kunci terenkripsi dengan khas satu arah tadi membuatnya sulit untuk diretas gitu ya. Nah, selain itu, beberapa versi kunci memiliki sekunder gitu ya, yang menjadikan enkripsi harus untuk salinan OS tersebut. Jadi harusnya aman gitu ya. Nah, kemudian Microsoft itu juga menyediakan yang namanya autentikasi NTLM atau biasa kita sebut dengan NT-LAN Manager gitu ya. Nah, jadi ini adalah skema autentikasi default yang melakukan spesifikasi protokol uh, cut. Oke, yang kedua adalah autentikasi NTLM atau biasa kita kenal dengan NT-LAN Manager ya. Merupakan skema autentikasi default yang melakukan autentikasi penggunaan strategi tantangan ataupun respon gitu ya. Nah, karena tidak bergantung pada spesifikasi protokol resmi apapun, jadi tidak ada jaminan bahwa ini berfungsi secara efektif di setiap situasi. Nah, selain itu, ini telah digunakan di beberapa instalasi Windows dan berhasil berfungsi gitu ya. Nah, autentikasi NTLM ini terdiri dari dua protokol. Yang pertama, protokol autentikasi NTLM dan protokol autentikasi LAN Manager. Jadi ada dua protokol yang digabungkan gitu ya. Nah, protokol ini menggunakan metodologi hash yang berbeda untuk menyimpan kata sandi pengguna di database Security Account Manager atau biasa kita kenal dengan SAM gitu ya.
Nah, yang ketiga ada namanya autentikasi Kerberos. Nah, Kerberos ini adalah protokol autentikasi jaringan yang menyediakan autentikasi yang kuat gitu ya untuk aplikasi klien ataupun server. Nah, melalui kriptografi kunci rahasia. Jadi, protokol ini menyediakan autentikasi timbal balik gitu ya, di mana server dan pengguna saling melakukan verifikasi identitas satu sama lain. Nah, jadi pesan yang dikirim melalui protokol Kerberos itu dilindungi dari serangan ulangan ataupun penyadapan. Jadi ibaratkan kalau Kerberos itu menggunakan Key Distribution Center atau KDC yang merupakan pihak ketiga terpercaya gitu ya. Nah, ini terdiri dari dua bagian yang berbeda secara logis. Jadi server autentikasi atau biasa kita sebut dengan AS, dan server pemberi tiket ya atau tiket atau TGS gitu ya. Nah, Kerberos itu menggunakan tiket untuk membuktikan identitas pengguna gitu ya. Jadi Microsoft itu telah meningkatkan autentikasi defaultnya ke Kerberos. Nah, yang menyediakan autentikasi lebih kuat untuk aplikasi klien dan server dibandingkan menggunakan tadi NTLM.